Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina ummatan wasata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sahabat MTB rahimakumullah. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, isu moderasi beragama menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kita melihat begitu banyak informasi dan ajaran keagamaan yang tersebar di dunia maya, baik yang mengandung nilai-nilai moderat maupun yang cenderung ekstrim dan radikal. Hadirin, sayangnya masih banyak kalangan masyarakat yang terjebak dalam paham ekstremisme dan intoleransi atas nama agama. Mereka menyebarkan narasi-narasi provokatif, ajaran kelompok sesat, serta sikap anti kebinekaan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama. Di sisi lain, cibiran dan stigma negatif kerap diarahkan kepada muslim moderat yang mencoba menampilkan wajah Islam yang ramah dan damai. Mereka dianggap kurang islami dan dituduh telah melakukan liberalisasi agama. Padahal moderasi dan jalan tengah justru menjadi karakter utama ajaran Islam rahmatan lil alamin. Kondisi seperti ini tentu sangat memprihatinkan. Jika kita tidak bergerak cepat menyebarkan nilai-nilai moderasi, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin terjebak dalam jurang perpecahan dan kebencian atas nama agama. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, hadirin, media sosial dan platform digital kini dipenuhi konten-konten provokatif, penuh kebencian dan sikap anti moderasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, hadirin, menjawab tantangan dan masalah yang telah kami paparkan, izinkan kami menyampaikan syarahan dengan judul Ekspansi Efektivitas Aplikasi Digital dalam Penguatan Moderasi Beragama, dengan landasan firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 45 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Maha Penyayang. Apabila engkau Nabi Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu tabir yang tertutup antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat ente rahimahumullah. Asbabun nuzul ayat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Lubabun Nubul fi Asbabin Nuzul karangan Jalaluddin As-Suyuti yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyin, terdapat pada halaman 342, Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Ibnu Syihab bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran kepada kaum musyrikin Quraisy dan mengajak mereka kepada Al-Quran, mereka mempermainkan perasaan beliau dengan ucapan, hati kami tertutup untuk menerima ajakanmu. telinga kami tersumbat dan di antara kami dan kau terdapat dinding pemisah. Dari potongan ayat wa idza qara'ta, kata qara'a merupakan bentuk lafaz fi'lum madi, di mana bentuk amar dari fi'il ini adalah ikra. Menurut Andre Gurutta Quraisy Shihab, kata ikra mempunyai arti membaca, menelaah, menyampaikan, dan sebagainya. Karena objek yang dibaca bersifat umum, maka objek kata tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau, baik ia merupakan bacaan suci yang bersumber dari Tuhan maupun bukan, Baik ia menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang merupakan objek material maupun non-material, bahkan objek teknologi ataupun non-teknologi. Hadirin, salah satu objek yang harus dikaji adalah munculnya fenomena paham radikalisme dan paham ekstremisme yang semakin meresahkan dengan masifnya pemanfaatan media digital dan internet sebagai sarana propaganda dan rekrutmen. Laporan riset lembaga terkemuka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2020 membuktikan bahwa jaringan radikal online aktif menyebarkan narasi kebencian, Ujaran provokatif anti NKRI hingga melakukan rekrutan anggota dari berbagai kalangan masyarakat untuk terlibat dalam aksi-aksi teror. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, mari kita selami firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. Wal يدعون إلى الخير
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sahabat NTB rahimakumullah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz bertutur, dan hendaklah ada di antara kamu, wahai orang-orang mukmin, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dengan mengajarkan dan menyuruh kepada kebaikan. Kata Al-Khair mencakup segala kebaikan di dunia dan akhirat. Kata Al-Ma'ruf adalah kebaikan yang sesuai dengan syariat dan akal sehat, serta mencegah perbuatan mungkar. Sedangkan kata Al-Munkar itu segala yang dianggap tidak boleh oleh syariat dan akal sehat. Salah satu upaya kontra narasi terhadap konten-konten anti moderasi beragama adalah dengan penguatan moderasi beragama di media sosial. Media sosial dapat menjadi media yang tepat karena selama ini paham moderasi beragama masih banyak disosialisasikan secara konvensional seperti seminar, workshop, dan pengajian. Metode ini tentu kurang digemari generasi muda karena tidak sesuai dengan karakter generasi muda yang lekat dengan internet dan lengket dengan smartphone. Umat Islam ummatan wasatan, cinta damai, cinta Indonesia, hidup nyaman, tentram, sejahtera, kuncinya moderasi beragama, kuncinya moderasi beragama. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sahabat NTB rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, ingat IPNU. Ingat kolaborasi dengan influencer dalam kampanye moderasi beragama di media sosial. P. Perkuat penggunaan YouTube dalam pembuatan podcast interaktif. Nampakkan aplikasi moderasi beragama berbasis Play Store di smartphone. Upayakan 4 pilar moderasi beragama menjadi konten digital, yaitu Penguatan komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan ramah terhadap nilai budaya luhur bangsa kita. Terakhir dari kami, sipakat tahu, sipakat lebih, sipakat ingat, saling menghormati, saling menghargai. saling mengingatkan. Demikian syarat